Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Bayu Fitri, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1 Metro, mahasiswa PPG UIN M Syekh Jamin Jambi Bukit Tinggi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Pak. Baik, alhamdulillah kesempatan pagi hari ini di cuaca yang dari pagi hujan, insya Allah membawa berkah untuk kita semuanya. Dan alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita semua Allah berikan nikmat sehat. Ya, baik, mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas diimbing doa. Disiapkan doa mulai. Doa selesai. Beri salam pada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beristirahatkan. Baik, dilanjutkan dengan membaca Tadus Al-Quran sesuai dengan tema kita menjaga martabat diri, menjauhi pergaulan bebas dan zina. Maka untuk itu mari kita bersama-sama membaca Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Wahid Isnin Salas. Baik, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la ilaha illallah wallahu akbar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Baik, kadang-kadang saya absen dulu sebentar mengecek kehadiran kalian. Yang pertama Robbani, Hadir Pak. Anissa Zahra, Hadir Pak. Adinda, Hadir Pak. Alisa, Hadir Pak. Corina, Hadir Pak. Helen, Hadir Pak. Mutiara, Hadir Pak. Zahwa, Hadir Pak. Pasya. Hadir Pak. Baik, alhamdulillah semua masuk ya pada pagi hari ini. Baik, berkaitan dengan materi minggu lalu, apa sih dan bagaimana cara kita menjauhi pergaulan bebas dan zina sesuai dengan materi kita minggu lalu? Sebelum nanti kita masuk ke dalam materi berikutnya, materi yang terakhir pada pertemuan kita yang ketiga. Siapa yang tidak tahu? Baik, Alisa. Izin menjawab Pak, untuk menjauhi pergaulan bebas dan zina, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga melanggar peraturan tentang agama. Baik, bagus. Yang kedua, bagaimana cara kita menjaga kesucian dan martabat diri kita? Ada yang mau dijawab? Baik, Linda. Cara kita menjaga kesucian itu dengan menjaga pandangan, kemudian menjauhkan diri kita dari perbuatan yang dilarang agama, dan dengan memfokuskan kita untuk belajar. Baik, terima kasih. Bagus jawabannya. Dari dua pernyataan tersebut, dari materi minggu lalu kita sudah belajar definisi, kita sudah belajar pengertian, kita sudah belajar bagaimana diri kita menjaga martabat diri kita, dan kita sudah belajar dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas dan zina. Dan apa kaitannya materi minggu lalu dengan saat ini? Setelah minggu lalu kita sudah membahas tentang definisi, pengertian dan lain-lain, maka untuk pertemuan terakhir kita ini kita akan membahas bagaimana cara menghindari diri kita, menjauhi diri kita, menjaga martabat diri kita dari pergaulan bebas dan zina. Dan nanti di akhir pembelajaran kita akan menemukan hikmah terbaik. Kita akan menemukan mauizah hasanah yang terbaik untuk diri kita, untuk pribadi kita. Bagaimana kalian generasi muda mampu menjauhi pergaulan dan zina sesuai dengan Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 tentang larangan dan hukumannya beserta hadis-hadis terkait.
Baik, hal tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini di pertemuan kita yang ketiga. Yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran dari PowerPoint, dari slide, serta artikel jurnal yang nanti kita kembangkan. Yang pertama, peserta didik yaitu mampu meneliti secara lebih mendalam tentang perilaku larangan pergaulan bebas dan zina. Setelah memperhatikan tujuan pembelajaran kita, maka setelah itu kelompok yang sudah saya bagikan seperti minggu lalu nanti akan kita kembangkan lagi berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini. Yang pertama, mencari dan membuat gambar konteks berkaitan dengan pergaulan bebas menggunakan berbasis IT. Dan setelah itu analisis buku pembelajaran 1 dan buku pembelajaran 2. Kaitkan dengan artikel jurnal. Jurnal banyak, jurnal di Google Scholar, ya, Google Cendekia. Nanti tentang cara menghindari pergaulan bebas, buku 1 dan artikel terkait. Yang kedua, artikel yang berkaitan dengan pergaulan bebas, bagaimana cara menghindarinya, dan buku yang dikatakan Erlangga ini sesuai buku ini. Yang kedua, yang ketiga nanti dari 2 buku dan artikel ini simpulkan hikmah terbaiknya. Oh, itu hasanahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut cara mengatasi dan menghindari pergaulan bebas dan perzinahan. Yang pertama, hindari mendekati tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan ruang dan kesempatan untuk berzina. Yang kedua, pilih teman bergaul yang soleh dan tidak suka mengunjungi tempat-tempat maksiat. Berdasarkan hasil yang sudah kami paparkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Contoh tempat maksiat itu adalah klub malam, terus tempat-tempat berkumpulnya anak muda yang berpakaian secara tidak Islamiyah, dan masih banyak lagi. Yang cukup berapa? Ada ini? Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dari gambar tersebut dapat kita lihat ada beberapa pemuda-pemudi yang sedang dimabuk asmara. Kemudian mereka meminum hammer dan melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama, yaitu berzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi ada beberapa cara untuk mengatasi dan menghindari pergaulan bebas dan perzinahan. Yang pertama yaitu meningkatkan iman dengan memberikan bimbingan pendidikan dan pelajaran agama Islam yang memadai. Dan dari apa yang sebelumnya sudah kami paparkan, adakah yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, dari kelompok 1, pertanyaannya, seberapa pentingkah peran orang tua dalam menjaga anaknya dari pergaulan bebas? Izin menjawab, peran orang tua dalam menjaga anaknya itu sangat penting, apalagi untuk melindungi anaknya dari pergaulan-pergaulan bebas atau pergaulan-pergaulan yang tidak diinginkan. Bagaimana ayah, ibu, dan keluarga memiliki peran yang sangat urgent, sangat penting dalam pribadi akhlak kalian, peserta didik. Jadi bagaimana orang tua menjaga diri kita, membatasi diri kita dalam bergaul, membatasi bagaimana membentuk karakter kita. Semua diawalkan dengan keluarga atau kedua orang tua kita. Coba bisa dibayangkan ketika kita memiliki orang tua yang tidak peduli dengan kita, kalian hanya dengan sekolah saja, tapi dalam segi pergaulan, dalam segi akhlak tidak diperhatikan, apa yang terjadi? Nah, yang jelas kedua orang tua dan keluarga sangat berpengaruh dalam pembentukan sikap dan karakter kalian. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, kami dari kelompok 3, apa yang dimaksud dengan majelis taklim? Izin menjawab, majelis taklim itu tempat untuk mencari kajian agama, Bahas agama. membahas keagamaan dan budaya. Ya baik, majelis taklim itu berkaitan dengan kajian-kajian keislaman
membahas tentang hadis, membahas tentang pilihan bagaimana kita seorang pemuda, pemudi, generasi muda, generasi masa depan bangsa, bagaimana menjaga martabat diri kita, menjaga kesucian diri kita, menjaga kesucian keluarga kita. Jadi majelis taklim ayat 44 kita menambah ilmu pengetahuan di bidang keagamaan dari pengajian, dari hikmah dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, berdasarkan analisis dari buku 1 dan 2 dan artikel karya ilmiah dapat kami temukan hikmah terbaik dalam menjauhi pergaulan bebas dan zina sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Adapun hikmah pemberharaman perilaku zina adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh ridho Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta mendapat pahala. Alhamdulillah, dari hasil presentasi yang telah kita paparkan tadi berkaitan dengan tema 1, tema 2, dan tema 3. Kelompok 1 membahas tentang analisis buku 1 dan juga terkait serta menampilkan gambar, ya, gambar terkait pergaulan bebas dan zina yang sudah ditampilkan. Kelompok 1 membahas tentang hindari tempat maksiat yang pertama. Yang kedua, jangan dekati hal-hal yang mengarah pada zina. Yang selanjutnya yaitu menambah dengan pengetahuan dan agamanya. Kelompok 2 tadi membahas tentang analisis buku dan artikel terkait yang isinya adalah meningkatkan iman melalui bimbingan pendidikan pengajaran. Yang pertama, yang kedua membentuk pemahaman pada orang tua untuk menjaga putra putrinya, peserta didiknya ini dalam memfilter diri, menjauhi pergaulan dan zina. Yang ketiga, mengisi waktu dengan hal-hal yang positif, ya. Yang selanjutnya yaitu adalah meningkatkan potensi diri. Itu yang dari kelompok 2. Kelompok 3 berkaitan dengan dari hasil analisisnya, yaitu memberikan tentang hikmah terbaik, mauizah hasanahnya. Yang pertama, yang dapat saya simpulkan dari hikmah terbaik ini di penutup pembelajaran kita pada menjaga martabat diri dalam menjauhi pergaulan dan zina. Itu yang pertama adalah memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala, dicintai Allah dan Rasulnya serta mendapatkan pahala terbaik. Yang kedua yaitu menjaga kesucian diri, dirinya terjaga, pribadi terjaga, menjaga martabat dirinya dan menjaga martabat keluarganya. Jadi kalau kita terhindar dari hal-hal yang sesuai dengan apa yang dilarang dalam agama, maka diri kita, keluarga kita akan terjaga juga. Yang selanjutnya yaitu meraih cita-cita dan masa depan kalian. Kalian dapat ketika hal-hal yang menjauhi ini, maka kalian akan meraih hal masa depan kalian. Yang terakhir adalah terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan, penyakit kotor. Baiklah, itu beberapa hal yang bisa saya simpulkan dari hasil presentasi kalian kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dan ini merupakan pertemuan kita yang terakhir pada tema kita pagi siang hari ini. Sebelum saya tutup, seperti biasa kita kerjakan soal post-test yang saya tampilkan di depan yang sudah saya bagikan kepada Google Form. Silakan kerjakan, waktunya 9 menit. Baik, sudah ya? Sudah? Baik, hasil dari pertemuan 1 dan 2 kemarin tentang hasil post-test kalian sudah saya bagikan ke link Google Classroom-nya ya. Dan untuk hasil ini saya bagikan minggu depan berkaitan dengan hasil sesuai dengan tema kita pembelajaran pada pagi dan siang hari ini. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi dan siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kesehatan selalu untuk dapat melaksanakan kegiatan belajar kita di minggu depan. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, baiklah bersama-sama kita untuk pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca Al-Fatihah.